Anane ya nanas kok. Tokoh-tokoh kurikulum merdeka dari kalangan SD, pengawas SMP, dan kepala SMA. Dulu sih paling dekat Pak. Ini pengawas TK ini lengkap banget dia lengkap ya Pak. TK, SD, SMP. TK paling Apa nih Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berharap. Salah satu pingsut. Hongping Pak. Namun kali apa Pak? Uping shoot nggih. Monggo. Hasil refleksi kemarin bahwa hasil refleksi pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik adalah bahwa pembelajaran di kelas khususnya numerasi ini mengalami penurunan dilihat dari hasil asesmen dan rapor pendidikan. Guru komite pembelajaran dan guru yang lain ini merasa perlu untuk meningkatkan pembelajaran agar numerasi peserta didik meningkat. Selain itu karakter peserta didik juga perlu ditingkatkan dengan menggunakan strategi yang baru dengan memperbaiki perangkat ajar berupa modul ajar, modul B5 dan B. Jadi kami merasa masih perlu untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal ini. Akar masalah yang kami temukan itu setelah kami mencermati bersama-sama rapor pendidikan, dasar rapor pendidikan SD 1 Kembaran Kulon tahun 2023 itu bagian refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, capaiannya itu sudah berbunyi baik. Namun rapor pendidikan, di rapor pendidikan kami itu yang mengalami penurunan, sebenarnya dia tidak penurunan, dia mengalami kenaikan tetapi sedikit, tetapi tetap berada di bawah level standar begitu ya, yaitu kualitas pembelajaran. Sedangkan yang lainnya ya puji Tuhan semua nilainya baik begitu ya. Tapi sayangnya nggak dapat hadiah ya Pak ya. Ya itu progres PMO yaitu belajar membuat modul ajar dengan metode problem based learning. Kayak begitu. Tindak lanjut dari PMO ini adalah yang sekarang yang sudah kami lakukan itu yang tanggal 4 September itu kami belajar bersama tentang berbagai model atau metode pembelajaran ya. Ini memang tidak usah dibayangkan bahwa kami itu membahas sampai sedetail, tidak. Lalu kami belajar soal discovery, inquiry, Luar biasa. PBL dan PBCL. Kemudian contoh modul ajar Kita PBL. ini bagaikan jam, Lalu tanggal dilihat dan 8 tidak September dilihat, kemarin tetap bergerak. saya bersama bergerak, menggerakkan. guru kelas A yaitu kelas 1 dan kelas 2 kami membuat modul ajar dengan metode atau model pembelajaran PBL yang akan digunakan di hari Senin. Jadi hari Senin mereka akan menggunakan model yang sudah kami buat. Nanti setelah itu mereka akan melakukan revisi. Lalu hari Senin depan pembuatan modul ajar dengan model PBL dari fase D dan C. Lalu tanggal 20 September kita akan melaksanakan IHT bareng dengan KK1 dan KK2. Masalah yang dihadapi kami bersyukur luar biasa. para pengawas sangat mendampingi kami dengan Amin. baik ya, sehingga PMO Saya sudah mulai dengan jam 13.30 sampai dengan jam 15. Memang di tempat kami itu saya akan mengatakan untuk Pak Zainul tidak hadir juga ya. Kami di PMO kita sudah pensiun gitu ya, Pak Zainul pensiun. Kami memang kami tidak terlalu melakukan seremoni yang panjang begitu ya. Jujur saja saya lakukan. Nanti kalau salah kita ya Pak Suyitno. Kami Pak pengawas datang kita memberi sambutan kepada Pak pengawas. Kemudian dari pengawas langsung memberi waktu dan apa segala sesuatunya kepada kepala sekolah. Jadi kami langsung melakukan PMO. Jadi full waktu dari 2 jam JP itu hanya untuk membahas pembelajaran gitu ya, atau mencari akar masalah dan solusi. Itu yang kami lakukan. Ini adalah dokumentasinya. Lalu ini adalah thank you ya. Ya, thank you-nya ini paling cepat kok thank you ya, paling diharapkan kok thank you ya. Adalah anak-anak ini ya, sana yang tidak terlihat yang Jawa ya, yang Jawa. Jadi sebenarnya Irian juga ada, nanti cuma anak yang harus tema pembelajaran kami ambil topiknya yaitu bertanam di lahan terbatas. Nama sekolah kami
tinggal sebagian kecil untuk tanah yang kami tetapi dalam menengah karakteristik satuan pendidikan kami sebagian orang mahasiswa petani juga dan juga kami karena di Magelang sendiri yaitu ada kerajinan blangkon, dari yang satu ada blangkon Solo, Jogja, kemudian Banyumas. Kemudian ini kita lebih spesifik yaitu blangkon Sudirman. Itu perbedaannya ada di corak, motif sama bentuknya ada perbedaan. Ada yang berbanyak beragam gerak. Yang belum dipahami secara mental adalah pembuatan modul B5 yang benar-benar relevan dengan rapat pendidikan dan mencapai tujuan dari pendidikan yang bermuara pada profil pendidikan dan contoh yang ada di memang harus diadaptasi dari kepala masing-masing. Saat tahun pertama di dua saya mengambil kebiasaan hadir ternyata dari materi konten yang berkaitan dengan itu kalau yang di kepala juga saya menyelesaikan. Hanya begitu Pak Widodo. Singkat padat ya. Ya. Iya memang begitu. Yang pertama yaitu membuat perencanaan yang lebih terstruktur dalam hal ini pembuatan mau belajar. Kemudian yang kedua penyusunan agenda kegiatan yang nantinya bisa menghasilkan hal yang maksimal. Dan yang ketiga yaitu tentang asesmen yang belum saya pahami dan ingin saya pelajari lebih jauh mengenai B5 adalah yang pertama jelas pembuatan modul belajar B5 yang lebih baik lagi. Untuk yang kedua itu cara menentukan bahwa pencapaian bukti indikator ketercapaian. Kadang untuk menentukan ketercapaiannya itu kadang saya masih bingung seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Kemudian untuk laporan akhir kegiatan P5-nya itu seperti apa? Kalau mungkin secara fisiknya ya mungkin bisa dilihat, nanti secara laporannya itu saya belum paham. Kemudian indikator kesampaiannya itu sebenarnya apa? Untuk yang kedua mengenai asesmen P5 kami juga perlu petunjuk dari Bapak Ibu sekalian untuk mempelajarinya lebih lanjut. Terima kasih. Pembuatan modul yang terstruktur dan asesmen terutama untuk penilaian Pak. Kemudian masih perlu adanya pelatihan Pak bagian pembuatan modul P5 ya, kami tunggu ya. Kemudian asesmen P5 kami belum memahami. Dan ada juga laporan akhir P5 sekolah kami masing-masing. Kemudian yang lebih untuk dipelajari dan dipahami lagi adalah tentang asesmen dan hasil laporan dari asesmen itu. Mohon untuk pihak yang terkait untuk diadakan pelajari. Ini itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi SD kami itu permasalahannya saya larangan satu Pak. Kecamatan mana Bu? Kabupaten Purbalingga nggih. Pak. Nggih. Yang pertama sistematika modul B5 Pak. Kemudian yang kami belum pahami yaitu tentang asesmen dalam penilaian P5. Asesmen ada bagian tentang laporan akhir, kemudian indikator ketercapaian. Mudah-mudahan nanti penjelasan kami memberikan pencerahan ya, tidak membuat bingung. Baik Bapak dan Ibu, kita akan kembali pertama tentang merefleksi Pancasila. Ini isinya dimensi. Bedanya intrakurikuler dan ekstrakurikuler itu kan terletak sumbernya di mana ya. Kalau intrakurikuler itu ada di CP, gitu ya. CP dan Ibu mengembangkan dari apa? Tapi kalau B5 ada di mana? Di dimensi elemen, ya, terus elemen tujuan akhir, gitu kan? Mas Bangsa tadi menyampaikan indikator keberhasilan namanya gimana? Indikator keberhasilan di tujuan akhir, subdimensi dan tujuan, subelemen dan tujuan akhir. Apa kita nanti kan di situ apa? Proyek penguatan profil peradaban Pancasila itu merupakan kegiatan kokurikuler
berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Bapak dan Ibu, namanya juga proyek, pembelajarannya proyek. Tetapi Bapak dan Ibu jangan terkontaminasi dengan proyek yang dilakukan di intrakurikuler. Intrakurikuler tetap ada proyek, Bapak dan Ibu. Ada pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, tindak lanjut. Ini semuanya sudah masuk jam ya, sudah masuk jam yang Bapak Ibu analisis tadi. Misalnya 15 minggu kan berarti 15 aktivitas gitu ya. Pengenalan, misalnya mau berapa jam gitu. Isinya apa? Mengenali, membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang akan dipelajari. Kemudian kontekstualitas adalah menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Kemudian aksi merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Yang menuju pada sasaran yang diharapkan. Nah, ini kemudian kedua, kalau sekarang sudah baru di seperti ini, nanti mereka sudah disusun modul apa belum nih teman-teman kan? Proses. Nah, proses berarti kan harus beri apa lagi Pak? Dan efektif cara berpikir saya ketika ini baru dibahas sekarang, padahal kita mungkin sudah sekolah dan juga lingkungan sekitar. Kemudian untuk B, pengembangan rumusan subelemen sesuai dengan fase. Tuliskan rumusan subelemen yang sudah ditentukan di nomor 1. Untuk rumusan subelemennya adalah mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mengkonfirmasi pemahaman terhadap suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya. Kemudian bukti atau indikator pencapaian. Tuliskan apa bukti atau indikator bahwa murid dapat mencapai Kreatif, kemudian untuk elemennya menghasilkan gagasan yang orisinil. Kemudian untuk yang sub elemennya kan sudah ada, jadi sama dengan elemennya. Kemudian untuk rumusannya mengembangkan gagasan yang ia miliki untuk membuat kombinasi hal yang baru dan imajinatif untuk mengekspresikan daripada nanti di tengah jalan malah mengalami kesulitan, maka sekarang ini kira-kira tantangannya apa gitu. Ini untuk saya mau tahu ini ya, anak-anak diminta untuk untuk menjadi seorang desainer bola itu apakah tidak memberatkan anak gitu maksud saya. Tapi kalau memang itu menurut Ibu bisa dilaksanakan. Bahwa di dalam membuat proyek penguatan profil belajarnya dalam pendidikan tadi melihat rapor pendidikan, kemudian juga kebutuhan sekolah, lingkungan sekolah, juga kebutuhan guru maupun wali. Itu yang pertama. Yang pertama adalah tadi menginventarisasi. Kemudian yang kedua dari itu kami akan ambil kesimpulan kira-kira apa yang akan saya lakukan dengan kriteria tersebut. Dan yang terakhir perbaikan perbaikan yang sudah diwujudkan. Memang di tempatnya Gembong 1 sudah dibuat modul P5, tapi insya Allah nanti setelah dari sini kami lihat kembali, kami review kembali apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang tadi kita bahas. Demikian Bapak, terima kasih. Baru ingat saya.